Buat sobat investor semua yang penasaran kira-kira perjalanan investasi gua untuk mempersiapkan dana pensiun di aplikasi Ajaib, tepatnya di investasi saham, selama 22 minggu ini seperti apa? Nah, di video ini gue bakal coba sharing ke sobat investor semua. Juga di sini gue akan mereview kembali atau mengevaluasi kembali saham yang gue pilih. Kira-kira masih bagus apa enggak? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Jadi ketika kamu berinvestasi di saham, langkah yang harus kamu lakukan salah satunya adalah evaluasi terhadap kinerja saham yang ada pada kalian atau saham kalian tuh seperti apa. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Nah, sebelum masuk lebih detail lagi, gue akan coba disclaimer. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Nah, di sini kita masuk ya terhadap info yang gue pengen beri juga nih, yaitu dari segi analisa seperti apa sih saham yang gue pilih ini. Nah, saham yang gue pilih adalah saham Sido Muncul. Kira-kira Sido Muncul ini bagaimana? Nah, berdasarkan data dari aplikasi Ajaib, gue melihat dari data kuartal 2 ya. Di kuartal 2 ternyata di sini kita lihat dari ROE atau return on equity. Nah, dari return on equity di sini adanya penurunan. Jadi return on equity-nya itu ada penurunan. Otomatis biasanya kalau return on equity-nya lebih kecil itu sesuatu yang memang harusnya ditingkatin gitu ya. Bisa jadi karena earnings dari perusahaan ini pada kuartal ini lagi menurun atau pendapatan bersih mereka lagi menurun. Jadi tentunya ROE-nya akan turun. Nah, bagusnya di sini adalah penurunannya tidak terlalu signifikan. Jadi menurut gue masih cukup oke. Nah, yang kedua yang gue lihat adalah dari return on asset. Jadi gampangnya adalah pengembalian dari aset. Nah, ROA-nya ini ternyata ada peningkatan. Sekarang jadi 7,3%. Jadi itu ada perkembangan yang cukup baik ya dari pengembalian asetnya juga. Jadi kalau misalkan pengembalian asetnya bagus, berarti mereka tuh bagus gitu loh. Dari jumlah aset yang mereka punya, mereka bisa menghasilkan keuntungan sekian gitu loh. Jadi nggak terlalu berlebihan dalam arti punya aset banyak dan akhirnya bisa bikin keuntungan berkurang gitu. Tapi di sini ternyata asetnya cukup, terus juga returnnya juga bagus gitu. Seperti itu adalah tanda dari return on asset. Lalu EPS. Nah, EPS-nya ini di sini ternyata adanya penurunan guys gitu. Sekarang jadi 7,77%. Nah, di sini sebenarnya kalau 7,77% gue lihat dengan sebelumnya memang ada penurunan. Nah, itu yang gue bilang bisa jadi kan itu karena earnings-nya berkurang ya atau pendapatannya berkurang. Tentunya EPS-nya juga akan ngaruh juga. Tetapi nggak masalah, ini masih cukup bagus sih kalau menurut pendapat gue sendiri gitu ya. Lalu aspek lain yang gue lihat di sini adalah PB ya, price book value. Nah, kalau book value ini sangat mempengaruhi banget buat orang mau mulai berinvestasi, terutama di saham-saham yang memang small cap atau saham-saham yang mungkin jangan small cap juga sih, saham-saham yang mungkin gak big cap itu pun ini biasanya orang lihat dari book value ini. Nah, di sini itu turun ya. Dari 8 ke 6,73 gitu. Jadi menurut pendapat gua ya itu sangat baik gitu ya. Kalau udah 6,73 itu bagus gitu. Cuman memang kan kita harus lihat ini kan penilaian berdasarkan per kuartal ya. Kalau per kuartal itu bagus. Banyak orang yang mikir bahwa kalau book value itu bagusan di bawah dari 3, di bawah dari 2 seperti itu ya. Cuman kalau kita lihat per kuartal ini sudah bagus, ada perkembangan. Lalu di sini yang paling menarik bagi gua adalah dari debt to equity ratio. Debt to equity ratio gampangnya apa sih? Debt to equity ratio tuh kayak utang dari sebuah perusahaan.
Kalau debt to equity ratio-nya gede, berarti semakin besar beban dari si perusahaan ini. Nah, ternyata di sini malah turun signifikan. Artinya bahwa utangnya itu turun signifikan. Berarti kan ini adalah hal yang baik. Nah, kita juga langsung harus lihat daripada current ratio. Current ratio tuh kemampuan dari si perusahaan ini untuk melunasi utangnya. Karena current ratio tuh basically adalah kayak harta lancar mereka, pokoknya semua yang lancar lah gitu ya dibandingkan. Nah, di sini 511%. Ya, jadi itu peningkatannya sangat signifikan banget gitu ya. Jadi asetnya mereka besar gitu. Dan utangnya berkurang. Itu suatu hal yang sangat positif yang menurut gua dari evaluasi gua minggu ini, itu yang membuat gua kayak, wah ini bagus nih di penilaian ini. Itu adalah dari debt-nya berkurang atau dari utangnya berkurang. Kalau dari segi earnings-nya memang dia lagi berkurang. Tetapi yang paling bagusnya itu dia, utangnya dia berkurang. Itu sih yang paling sisi plusnya. Dan walaupun earnings-nya berkurang, tapi masih cukup baik. Nah, coba kalian terapkan ini ke saham kalian. Saham kalian seperti apa? Apakah ada perkembangan ataupun tidak? Evaluasilah setiap 3 atau 4 bulan. Karena kan kita nggak ada yang tahu ke depan bakal seperti apa. Nah, oke, kita langsung masuk kepada review investasi saham gue selama 22 minggu ini. Nah, di saat 22 minggu ini ternyata ada perkembangan yang cukup lumayan lah gitu ya. Gue sekarang naik jadi 1%-an lebih. Seperti yang kalian lihat datanya juga. Ya, jadi ada perkembangan itu sangat baik juga gitu ya. Dan kalau kalian sadari sekarang gue udah totalnya udah 1,5-an ya. Dari nabung rutin satu lot yang kecil-kecil lama-kelamaan bisa jadi segitu juga kan, 1 jutaan lebih ya, gitu. Sama seperti kalian, mungkin kalian kalau misalkan sekarang lagi putus asa atau apapun, coba deh lihat total nominal investasi kalian sekarang. Oh, udah dapat segini ya. Coba Kak, kamu bayangin dari hal-hal kecil yang kamu bisa lakuin aja kamu bisa dapat segitu. Seperti itu guys. Jadi itu adalah sesuatu hal yang luar biasa gitu. Kamu harus coba appreciate pencapaian kamu juga selama ini. Seperti itu. Nah, di saat-saat seperti ini, di saat gue untuk top up investasi saham gue. Caranya seperti apa? Caranya ya gue tinggal klik top up atau beli aja. Masukin lotnya berapa. Kalau gue sih 1 lot, udah deh tinggal dikurangin. Gampang banget kan? Nah, seperti itu guys. Kalau kalian setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal saham, kamu bisa cek di playlist dana pensiun saya, terus kamu bisa share aja nih konten ini ke yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya, terima kasih.